Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Junisa Fitri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengintegrasian perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, yaitu mengenai KUA dan PPAS. Adapun regulasi yang mengatur adalah sebagai berikut. Alur perencanaan dan penganggaran. Penjelasannya dapat teman-teman lihat semua pada video saya sebelumnya. Dasar penyusunan RPJMD, kita harus mengetahui where we are now, where we want to be, and how to get there. Bagaimana kita mengetahui situasi kita saat ini dan visi misi apa yang ingin kita capai menggunakan strategi atau aksi yang dikerjakan secara benar dan bagaimana kita konsisten untuk how to stay there untuk bisa menggapai suatu visi misi tersebut. Dan berikut ada 8 pokok pembahasan yang dimuat dalam RPJMD. Perubahan RPJMD dapat dilakukan yang pertama dikarenakan substansi yang tidak sesuai dan juga terjadi perubahan yang mendasar dan juga dapat merugikan kepentingan nasional. Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen Renbangda yaitu RPJMD yang merupakan program 20 tahunan yang dileburkan dalam program 5 tahunan di RPJMD dan Renstra SKPD dan juga dileburkan dalam bentuk 1 tahunan di RKPD dan Renja SKPD masing-masing daerah. Bagaimana APBD yang ideal, yaitu menjamin terwujudnya kewajiban daerah, kewajiban kepala daerah, kewajiban daerah DPRD, dan juga menjamin keserasian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, kepentingan publik, kepentingan aparatur, dan juga kepentingan umum, serta tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan perda lainnya. Kebijakan umum APBD. KUA meliputi target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap urusan pemerintahan daerah, dan juga disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta asumsi yang mendasari. Dan juga pembahasan KUA dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, dan juga disepakati oleh pihak pertama dan juga pihak kedua dalam nota kesepakatan. Berikut ada fungsi kebijakan umum APBD. Yang pertama sebagai landasan untuk penyusunan RPBD dan juga untuk menentukan PPAS dan juga dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dan juga pimpinan DPRD dan juga sebagai dasar bagi tim anggaran untuk menilai usulan RKS KPD, serta untuk menilai raperda tentang APBD dan juga menilai urgensi perubahan APBD, dan yang terakhir merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan. Bagaimana praktek yang sering terjadi, yaitu ada penentuan program kegiatan tidak selaras dengan dokumen perencanaan, dan juga target dan sasaran kinerja tidak ada, serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran tidak dihitung secara handal. Dan berikut ada sistematika penyusunan dokumen KUA. PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD, dan juga bertujuan untuk memenuhi skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap penting dan paling luas jangkauannya, serta agar alokasi sumber daya dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Dokumen PPS disusun dengan tahapan yang pertama menentukan skala prioritas, yang kedua menentukan urutan program, dan yang ketiga menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dan juga PPS disepakati dalam sebuah nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon anggaran oleh pihak pertama dan pihak kedua. Berikut ada sistematika penyusunan dokumen PPAS. Berikut ada metode penentuan prioritas. Yang pertama ada tipologi klasen, analisis shift share, gap analysis, elastisitas, cost-benefit analysis, dan terakhir analitik hierarki proses. Berikut ada fungsi KUA dan PPAS. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana dengan adanya KUA dan PPAS, akuntabilitas dari pengelolaan APBD akan mudah ditingkatkan. Yang kedua, ada disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, di mana disiplin anggaran akan terbangun dengan lebih baik. Dan juga yang ketiga, alokasi sumber daya secara strategik, di mana akan dialokasikan lebih sesuai dan sejalan dengan dinamika kehidupan sosial budaya, serta efisiensi teknis penyusunan RKA, di mana lebih cepat karena sudah ada daftar program kegiatan yang disepakati bersama. Itulah hasil pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.